penuh barokah ini. Pada siang hari ini bertepatan pada tanggal 21 Januari 2021, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator webinar edukasi seksual dengan tema kesehatan reproduksi remaja. Sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahma Alfani Fauzia dari Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA 2019. Kemudian pemantik dari webinar saat ini yaitu Ibunda Dr. Anda Haji Yulia Rahmadar, MPD. Berikut ini saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, pemaparan pemantik. 5, pemaparan materi oleh pemateri, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini acara webinar dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Ibunda Ayu Triyu Wardani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qatilu aw harrifuhu fa anjahum Allahu minan nar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Bunda Ayu Triwardani. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMIT Rahmaniyah oleh Al Ustadz Gagan Jamaluddin SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Baik yang sama-sama kita hormati, Dr. Anda Hajah Yulia Rahmadar MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Rosi Feirina Ritonga MPD. Alhamdulillah wa syukrillah, pada saat kali ini kita bersama-sama, khususnya kami gitu dari sekolah SMIT Rahmaniyah, bisa bersilaturahim. Yang pertama, biasa bersilaturahim bersama dosen-dosen UHAMKA. Sangat berbahagia sekali pada saat kali ini ya, di semester genap ini belajaran diantaranya melalui webinar ini. Mudah-mudahan dari berbagai kegiatan yang kita lakukan, khususnya ya ini sambil menyampaikan ke anak-anak santri ya, alhamdulillah mudah-mudahan manfaatnya bisa kita peroleh ya dari kegiatan yang sangat berharga ini. Dan kami ucapkan dan ahlan wa sahlan bihudurikum. Kalau offline mungkin kami sambut di tempat kami di sini gitu ya, kepada Bunda tadi ya,
Bunda siapa tadi, Bunda Yulia ya, dan Ibu Rosi gitu kan. Kalau offline mungkin kami sambut di tempat kami, tapi karena ini serba keterbatasan, dan kami rasa khidmat kita dalam mengikuti kegiatan ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bunda Yulia dan Bu Rosi tadi ya, selaku dosen-dosen UHAMK. Kami sangat berbahagia sekali, dan insya Allah waktu yang sangat berharga ini akan kami manfaatkan khususnya bagi mendengarkan materi dari webinar yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan semakin sehat jasmani kita, semakin kuat ruhiyah kita, tentunya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak dan hal yang kami sampaikan khususnya dari saya pribadi cara ini sehingga berjalan dengan baik. Jazakumullah khairan. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Gagan Jamaluddin, SPDI atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan oleh pemantik kita yaitu Ibunda Dr. Anda Haji Yulia Ramadar, MPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustadz Gagan. Ustadz Gagan apa namanya? Gagan Jamaluddin sebagai kepala sekolah dan juga kepala sekolah SMA Islam Terpadu Rahmaniyah. Nama sekolahnya bagus banget ya. Ya, kepada wakil kepala sekolah dan Bapak Ustadz dan Ustazah semuanya. Juga kepada Ibu Rosi dan juga Ananda Rahmat. Alhamdulillah, wasyukurillah Allah memberikan kita kesempatan pada hari ini, pada hari yang sangat berbahagia ini, kita bertemu di, sebenarnya kata Pak Ustadz tadi, kalau misalnya offline kita diterima, tapi tidak apa-apalah. Inilah canggihnya dunia sekarang. Tetap bisa berkomunikasi, itulah hebatnya dunia sekarang. Kan? Nah, jadi kita bertemu di sini sama-sama dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan kita tentang edukasi seksual, kesehatan reproduksi. Nah, kalau kita bicara edukasi seksual, itu kalau kita bicara di luar, wah, bicara kayak gitu sih, ya kan? Tabu lah, masih tabu dibicarakan di luar sana. Kalau di luar ya tabu sayang. Tapi kalau kita bicarakan di sekolah, apalagi bicara seperti ini, pantas. Ya kan? Ini zaman udah gila-gilaan loh. Ya kan? Di zaman IT yang luar biasa ini, apapun di mbah Google tuh semuanya ada, ya kan? Tapi ilmunya anak nggak dapet. Ini bahaya ini. Jadi Bu Ayu, Bunda punya usul, ya, Bu Ayu, udah punya usul. Iya, Bun. Bilang sama ngomong sama kepala sekolah. Ini sekolah kita kan baru nih. Kita tambahkan pelajaran ini tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Kita tambahkan. Karena menurut survei 90%
94% lebih laki-laki, anak laki-laki tidak tahu mana ingin bertanya tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Dan kita takut kalau itu terjadi pada anak-anak kita, terus dia tanya di luar, ini bahaya. Ini bahaya. Nah, makanya tanpa mengurangi rasa bangga saya sama Bunda sama Bu Ayu, Bunda yakin Bu Ayu pasti sudah menerangkan kepada anak-anak kita sekolah di kelas, pasti sudah menerangkan. Nah, makanya Bunda sangat berharap nih kalau misalnya anak-anak kita yang cantik-cantik ini yang sangat kita sayang, ya, hadir bersama orang tuanya di sampingnya. Karena ini ilmu pengetahuan. Jadi kelak si anak mendengar, ibunda juga mendengar. Kalau nanti anak lupa, ibunda bisa mengingatkan, gitu loh. Ibu harap begitu. Nah, jadi Bu Ayu, Bunda berharap di sekolah kita ini SMA IT Rahmani kalau bisa punya mata pelajaran khusus, entahkah ekstra atau bagaimana, kita kasih pendidikan ini. Yakinlah Bunda bilang kita dikejar orang nanti. Kenapa begitu? Anak-anak kita di luar sana dia ingin bertanya sama ibunya. Anak-anak yang Bunda sayangin semuanya, kalau bertanya tentang ini sama Bunda ya. Kalau nggak sama Bunda, sama Bu Ayu di sekolah. Ya tak? Sama Bu Ayu, jangan sama orang di luar, tidak boleh. Ya. Nah, jadi harapan kita ketika mereka didampingi ibunda, kalau ibunda bisa mengingatkan anak-anak kita kalau lupa. Nah, ibunda yang saya sangat berharap ibunda hadir di samping anak-anak kita anak kita yang cantik-cantik ini. Nambahkan ilmunya. Jadi kalau anak kita lupa ingatkan, karena sebetulnya kesehatan produksinya dan pendidikan seksnya harus sudah diajarkan sejak dini kepada anak kita. Ahli mengatakan umur 2 tahun anak sudah diajarkan tentang ini. Tetapi apa yang terjadi di luar sana? Apa yang terjadi? Ketika kita bicara ini dianggap tabu, ya kan? Ah, kamu kecil ngomong seperti itu akan sih? Gitu kan? Kebanyakan seperti itu kan? Nah, ayo Bunda berharap yuk. Kalau anak-anak nanti bertanya sama jangan dimarahin sayangnya, diarahin nak, diarahin. Ya kan? Diarahin. Nah, juga berharap bunda-bunda di rumah yang insya Allah mendengarkan kegiatan ini juga begitu. Kalau anak bertanya, jangan dimarahin. Syukur dia bertanya sama ibunda. Kalau sama orang lain gimana? Ya kan? Nah, bukan apa-apa. Kita perempuan ini dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kita akan jadi calon ibu. Surga di tapak kaki ibu. Jadi kita harus orang yang dimuliakan. Kalau gitu muliakanlah diri kita dengan sebanyak-banyaknya ilmu, termasuk ini ilmu yang paling luar biasa loh. Ya, yang nggak dapat di luar, nggak ada di sekolah yang bikin ini. Maka Bunda sarankan sama Bu Ayu, ngomong-ngomong lah sama Kepsek, Pak gimana Pak kalau kita punya mata pelajaran ini, entah ekstra, apa terserah, pokoknya coba. Yuk ngomong-ngomong lah. Ini saran dari Bunda. Saran tadi Bu, ini penting saya. Ini bukan main-main hal karena dunia semakin gila di luar sana, ya tah? Ya, sekarang internet yang karu-karuan, ya tah? Anak kita nggak bisa hidup tanpa gadget, anak kita tidak bisa hidup tanpa gadget, ya kan? Nah, jadi mau nggak mau kita betul-betul harus memberikan ilmu mereka, ilmu kepada mereka sejak sekarang. Bahkan ahli mengatakan, Bu tadi bilang dari 2 tahun anak sudah diajari tentang ini. Tapi apa yang terjadi? Mungkin orang tua mereka tidak tahu. Satu lagi nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Satu lagi masih menganggap itu tabu, kan gitu kan? Ya kan? Ya akhirnya anak-anak yang kita khawatirkan, anak-anak mencari jawaban itu di luar sayang. Ini yang kita tak mau terjadi. Terus untuk anak-anak kita di SMA IT Rahmania. Ya. Jadi kepada anak-anak Bunda yang cantik-cantik semua ini, ya sayangnya ibundanya ada nggak di sampingnya, Nak? Nggak ada ya sayangnya. Sayang ya. Anak-anak semua kalau anak-anak bertanya tentang seks, ya, tentang kesehatan reproduksi, tanyanya sama ibu di rumah ya, atau sama Ibu Ayu. Ya, jangan tanya di luar ya sayang ya. Ya Nak ya.
Nanti kalau nanya dulu nanti disalahin orang, nanti disalah-salahin. Ya. Kenapa? Karena Anda semua tuh nanti adalah calon-calon generasi penerus bangsa, calon ibu-ibu, nanti calon ibu, ya kan? Nah, harus kita punya ilmu yang tinggi. Dan kita tidak pernah berhenti belajar karena Allah menyenangi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu, ini sekarang kita berkesempatan dengan sangat baik, kita bertemu dengan Ibu Rosi. Ibu Rosi akan memberikan ilmu kepada Anda semua, tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Dengarkan baik-baik, dicatat kalau perlu, sediakan kertas dan pulpen di sampingnya, ya di depannya, ya dicatat kalau perlu. Nanti kalau ada sisi pertanyaan ditanyakan ya nak ya, sayang ya, ya Rani. Nanti ditanya ya Rani ya, jangan diam aja ya nak ya. Kalau ada yang ragu tanyakan, mumpung Ibu Rosi ada tuh di tempat tuh, sama Bu Ayu juga tuh. Kalau di sekolah sama Bu Ayu nanyanya, jangan sama di luar. Ya, kalau di rumah sama mama nanyanya. Ya, jangan di luar ya sayang ya. Ya. Kan nanti anak-anak ini akan jadi orang-orang hebat nanti. Ya. Jadi ibu rumah tangga akan punya anak. Kalau udah jadi ibu kata Allah surga di telapak kaki ibu. Nah, kalau gitu ibu-ibu ini harus jadi orang-orang yang hebat. Pintar semua ilmu. Ya, ilmu pengetahuan, ilmu agama, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Itu cita-cita kita semua tuh, cita-cita orang Islam seperti itu. Ya, selamat di dunia dan akhirat. Nah, barangkali kita mulai ya Bu Rosi ya. Kita sampai jam berapa Bu Rosi acara nih Bu Rosi? Insya Allah sampai sebelum asar kalau bisa Bu, karena kan memang ustadz-ustadznya pada mau sholat di jam. Iya, termasuk kita juga lah, kita mau sholat. Iya benar Bu. Biasanya mereka jamaah gitu Bu. Ya mudah-mudahan semua ada atas dasar cinta kita kepada anak-anak kita inilah, makanya Bunda, Ibu Rosi, ya hadir di sini untuk memberikan ilmu kepada Ananda semua. Ya, semoga semua itu mendengarkan dengan baik, mencatat yang perlu dicatat, kalau yang ragu ditanyakan, jangan didiamkan aja tuh, nanyanya di luar, nggak boleh begitu. Ya, jadi bertanyanya kalau nggak sama Bu Rosi nanti sama Bu Ayu di sekolah atau sama Mama di rumah. Ya sayangnya, enak ya, ya jangan tanya di luar ya. Nah, kalau gitu kita mudah-mudahan Ibu Ayu juga sudah memberikan, tapi kita tambah lagi ilmu kita sebanyak-banyaknya ini supaya kita mempunyai ilmu yang banyak sehingga kita tidak pernah terpeleset bahkan jatuh. Ya, ya Ananda semua itu calon generasi penerus bangsa, ibu-ibu yang mulia, apalagi kata Allah al-ummu madrasah ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ibu adalah sekolah pertama, madrasah pertama. Nah kalau gitu ibu harus banyak ilmunya supaya jadi madrasah, jadi sekolah dia kan gitu. Nah, jadi sebelum mencapai ke tempat itu isi dulu ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, nanti setelah menjadi seorang ibu, ibunya kasih ke anaknya, ajarkan anaknya. Makanya Allah tuh sangat menghormati wanita. Sampai surga di telapak kaki ibu. Bayangin tuh, surga di telapak kaki ibu, bukan telapak kaki ayah loh. Ibu. Saking Allah tuh muliakan perempuan. Kalau gitu, ayo kita muliakan diri kita. Dengan cara apa? Kita tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Bu Rosi. Udah, barangkali udah, segitu aja. Iya Bu, nggak apa-apa Bun. Oke, nah kalau gitu mari kita ikuti kegiatan webinar kita ini anak-anak ya, jangan tidur ya sayang ya. Ya, kalau bisa semua tampil itu kameranya jangan ditutup, biar kelihatan cantiknya gitu loh. Ya sayang ya. Ya, oke kita ikuti materi dari Ibu Rosi selanjutnya. Nah, Bunda selesai, Bunda tutup apa namanya nih? Untuk pembukaan lah, untuk membuka kita semua, untuk membuka hati kita, pikiran kita, untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, jangan tinggalkan sampai selesai, karena ilmu ini berguna sekali sayang, berguna sekali.
sangat berguna. Ini anak-anak nggak dapatkan di luar, ya tidak didapatkan di luar. Tapi Bunda tadi menyarankan kepada Bu Ayu, mudah-mudahan nanti di sekolah kita adalah, mudah-mudahan ini bagus Bu Ayu. Barangkali karena gini, tadi Bunda bilang 94% laki-laki nggak tahu mau nanya kemana tentang pendidikan seks, mau tanya kemana tentang kesehatan, nggak tahu mau nanya kemana, karena tidak ada bidangnya. Nah kalau gitu, ayo saya sarankan nih gimana kalau sekolah kita ini kita adakan gitu. Siapa tahu kita dikejar orang nanti kan? Siapa tahu? Karena bukan apa-apa, ibu di rumah nggak tahu mau jawab karena nggak ada ilmunya. Satu lagi, ibu pergi pagi pulang malam, kapan ketemu anaknya? Akhirnya anak tanyanya di luar, ya dah? Tanya di luar. Sedangkan di internet dia lihat, wow, gini. Itu di internet gila-gilaan tuh, ya dah? Karena nggak tahu bertanya, tanya di luar. Apa yang terjadi? Nauzubillah min zalik. Itu nggak mau kita inginkan. Nah, oke, Nanda sayang, dengerin semua ya. Ilmu yang akan dikasih Ibu Rosi ya sayang ya. Oke, terima kasih. Sudah tutup muka ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih kepada Ibunda Dr. Anda Haji Oya Ramadar MPD atas pembukaan materi kita. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibunda Rosi Verina Ritonga MPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. CV pemateri, nama Rosi Verina Ritonga MPD, tepat tanggal lahir Medan 29 April tahun 1984, pendidikan SMPN 17 Medan, SMA swasta Teladan Medan, S1 Universitas Negeri Medan Pendidikan Biologi, S2 Universitas Negeri Medan Pendidikan Biologi, tahun 2017 sampai sekarang anggota ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, 2009 sampai sekarang dosen pendamping mahasiswa, 2016 sampai sekarang sekretaris PKK RT 02 RW 014 Kelapa Nunggal. Kepada Ibunda Rosi Verina Ritonga EPD, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Rahma. Terima kasih juga Bunda, ini paparannya luar biasa mengarahkan mahasiswa ya Bun ya. Jadi udah kebentuk polanya dengan pemantik dari Bunda tadi sudah mulai kebentuk. Nanti akan saya paparkan bagaimana materinya, insya Allah semoga bermanfaat. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Yulia yang sudah memantik acara hari ini dengan membentuk pola pikir, membantu menstimulus adik-adik kita di sini. Kira-kira apa yang akan menjadi diskusi kita di kegiatan kali ini atau di siang ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya, yang telah menerima kami, memberikan kami ruang atau space sehingga dapat membagikan ilmu kami. Ini bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilakukan seorang dosen. Bagian dari kalau di visi misinya itu membantu mencerdaskan masyarakat, dan kali ini sasaran kami adalah anak-anak remaja, dan saya pikir berbicara tentang anak remaja paling tepat itu adalah anak SMA.
Terima kasih atas kesediaannya Bapak Gagan Jamaluddin SPDI, atas kemurahan hatinya telah memberikan kita tempat. Terima kasih pula kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah 1, 2, 3 dan juga para ustazah yang sudah sangat mendukung acara luar biasa ini, mulai dari membuat flyer, membantu mengelompokkan atau menggiring adik-adik kita, anak-anak kita ini sehingga masuk dan bergabung saat ini di tengah-tengah pandemi dengan bertatap maya seperti ini, mampu mau mengikuti kegiatan bertolabul ilmi. Alhamdulillah. Mungkin saya akan mencoba men-share screen. Insya Allah hari ini acara kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya akan share screen ya, udah bisa ya? Oh ya bisa. Hilma, apakah sudah kelihatan Hilma? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, kita hari ini akan mulai membicarakan atau mengkaji tentang yang seperti disampaikan Bunda di awal tadi, berbicara tentang edukasi seksual. Berbicara tentang edukasi seksual memang sangat benar bahwa edukasi seksual ini adalah sesuatu yang sangat tabu untuk kita bicarakan. Berbicara tentang edukasi seksual, rata-rata dari kita akan, karena kita memang bangsa yang adatnya ketimuran, biasanya kita akan langsung berasumsi pribadi. Sebenarnya kita berpikir sendiri bahwa tidak sopan, tidak santun, atau sepertinya mengarah kepada tanda kutip pornografi ketika kita berbicara tentang seksual. Padahal pada hakikatnya tidaklah seperti itu. Jadi di sini ada kata-kata edukasi, artinya adalah pendidikan, bagaimana kita yang lebih sedikit ilmunya lebih tahu membagikan ilmu tentang seksual kepada orang-orang yang mungkin memasuki tahapan yang baru mengenal apa itu menstruasi. Kok saya nonton film Korea ada sesuatu yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kadang mereka tidak tahu karena baru pertama mengalami. Dan ini butuh bimbingan yang sangat luar biasa dari, seperti yang dikatakan Bunda tadi, itu dari orang tua, dari guru, dari kakak, asalkan jangan dari orang luar, termasuk dalamnya Mbah Google. Karena tidak sepenuhnya apa yang ditulis di situ dapat dicerna atau dapat diartikan dengan benar oleh lobus-lobus yang ada di bagian otak-otak kita, gitu ya. Oke, sesuai dengan tadi yang dibacakan oleh Bu Ayu, itu ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, bacalah serta ikutlah, wahai Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nanti ini banyak kaitannya dengan apa yang akan kita kaji hari ini dari Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-45 ini. Mungkin di sekolah kita tidak akan asing dengan berbicara sistem reproduksi. Itu ya. Kalau kita berbicara tentang sistem reproduksi ini sangat tidak asing. Semua udah tahu, oh kalau bicara tentang sistem reproduksi itu bagaimana melahirkan. Kemudian, oh bagaimana manusia mampu menggandakan diri. Oh ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Seperti itu. Terkadang kita lupa bahwa
sistem reproduksi ini merupakan sistem yang sangat urgensi untuk dikenalkan gitu ya. Urgensinya sangat tinggi untuk dikenalkan kepada anak-anak didik, kepada siswa. Kenapa? Karena sistem reproduksi memiliki masa kematangan gitu. Jadi sistem reproduksi memiliki masa kematangan, di mana masa kematangannya ini mengenai para remaja. Saya punya data, ya, saya punya data di sini ya. Kalau saya tanya, misalnya Kansa usia berapa sekarang Kansa? Kansa usianya 16 tahun. 16 tahun. Menuju 17 tahun sudah mau memasuki pembentukan KTP gitu ya, seseorang yang sudah mau membuat KTP. Kalau kita lihat usia 15, 16, 17 ini adalah sasaran-sasaran yang harusnya sangat mengetahui pentingnya edukasi seksual. Di sini saya punya data di mana berbicara bahwa 300 ini tentang pembentukan family ya, family planning atau pembentukan keluarga, rencana keluarga dan mengimplementasikannya bagaimana. Ada sebuah tren dan ini bisa kita akses dari penelitian dimanapun bahwa terdapat 375 orang. Ini tren ya, sudah menjadi tren bahwa 375 orang setiap hari melakukan pernikahan dengan usia dini. Bahwa banyak sekali ternyata sekarang sudah dijadikan tren bahkan melakukan pernikahan itu di usia yang dini. Dan ternyata dari usia dini itu 1 di antara 9 itu ternyata mereka menikah di usia yang rata-ratanya itu 18 tahun. Sementara diketahui bahwa usia 18 tahun ini adalah usia yang sangat rentan untuk melahirkan anak. Ini ya, 30% itu usia yang melahirkan di usia segitu memiliki bayi dengan dengan kesehatan yang tidak memiliki standar kesehatannya kurang gitu. Dia memiliki standar kesehatan yang ternyata lebih jelek dibandingkan harusnya bayi-bayi normal biasanya. Dan di sini ada too young to give birth. Too young to give birth. Artinya apa? Ada kematian melahirkan itu semakin meningkat ketika usianya lebih rendah, di bawah 18 tahun. Di mana kematian akan lebih tinggi ketika si ibu melahirkan di bawah usia 18 tahun. Dan ada juga di batas 35 tahun gitu ya. Cuman yang mau saya kasih garis merah di sini adalah yang ini. Bahwa ternyata terjadi tingkat kematian yang lebih tinggi ketika kita menikah, melahirkan di bawah usia 18 tahun. Oke, di sini kita next lagi. Ketika saya searching di internet juga, ternyata saya menemukan ini. Dari koran Tempo, rilis 21 September 2019 yang mengatakan bahwa kurangnya edukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, pernikahan usia muda, kehamilan yang tidak diinginkan. Akibat adanya kehamilan yang tidak diinginkan ini dilakukanlah aborsi. Nah, setelah itu terjadilah infeksi menular seksual, penyakit infeksi pada daerah seksual atau organ kelamin. Kemudian terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa verbal dan bisa fisik. Dan banyak lain-lainnya. Ini Dr. Faizah Asiregar yang mengatakan sudah mau mencapai guru besar di USU, Universitas Sumatera Utara. Jadi hal-hal yang seperti ini akibat ketidaktahuan si remaja tentang organ reproduksinya, dan yang paling penting di dalamnya adalah kesehatan reproduksinya. Ya, coba saya lagi. Karenanya apa? Karenanya saya berharap kita yang hadir di sini itu mulai untuk apa? Mulai untuk mengenalilah sistem reproduksinya.
dan harus dipelajari. Kenapa? Karena masa remaja adalah masa matangnya organ dari sistem reproduksi. Mulai matang itu sistem reproduksi. Oke, saya next di sini. Nah, di sini dia sistem reproduksi. Sebelum ke bagian dalam, ini bagian dalam ya yang tidak bisa kita lihat. Ini bagian dalam yang tidak bisa kita lihat. Yang paling penting adalah di sini kita harus pelajari. Ketahui di sini dulu. Apa di sini? Di sini sebenarnya adik-adik ini, Jasmine, Syakira, Nada, ini sebenarnya bisa melihat sendiri alat organ reproduksinya atau alat kelaminnya itu bisa melalui cermin atau apa untuk mempelajari letak-letaknya di mana agar tahu fungsinya juga untuk apa sehingga tidak salah dan tahu memperlakukannya seperti apa. Kalau kita udah kenal, kita tahu, maka kita bisa memperlakukannya harus seperti apa. Mulai di atas ini adalah mon pubis. Mon pubis ini ditandai dengan akan kalau sudah pubertas ya, kalau sudah pubertas ya saya rasa di sini semuanya sudah. Insya Allah sudah akan ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut halus, di mana mon pubis ini sedikit seperti gunung atau menggunduk. Artinya, mon pubis ini memiliki fungsi untuk melindungi organ yang berada di bawahnya. Gitu. Mon pubis ini melindungi organ yang ada di bawahnya. Itulah besarnya kuasa Allah. Dibentuk seperti itu karena dia memiliki fungsi melindungi organ yang berada di bawahnya. Kemudian di sini ada labia mayor dan ada labia minor. Labia mayor itu di bagian luar tebal, dia lebih tebal daripada di labia minora yang tipis di sini ya. Ini labia minor ini yang tipis. Sementara di sini di labia mayor ini bagian yang tebal. Labia mayor lebih banyak fungsinya untuk melindungi. Sementara labia minor ini untuk melindungi organ ini, ureter opening, atau untuk pembuangan air seni. Dan disinilah letak vaginanya. Jadi kalau sekarang masih tidak tahu menstruasinya keluar dari mana, hari ini sudah dikasih tahu. Bahwa ternyata tempat keluarnya air seni dengan tempat keluarnya darah menstruasi itu daerahnya berbeda. Jadi kalau kita melahirkan di bagian mana? Daerah kita melahirkan di sini juga, di tempat ini, di vagina ini. Dan di sini ada klitoris. Klitoris ini adalah sesuatu yang sangat sensitif karena dia memiliki pembuluh darah dan banyak jaringan sarafnya. Kenapa pada wanita ini harus disunat atau dibuang sedikit? Karena ini bisa memicu, kalau di bahasanya itu sedikit, wanita itu jadi sangat bernafsu terhadap orang lain gitu atau terhadap laki-laki. Makanya agar itu tidak terjadi, maka itu ada baiknya dibuang di bagian yang paling sensitifnya itu dibuang sedikit. Makanya klitoris pada wanita memang tidak diwajibkan sekarang ya, di zaman sekarang itu tidak diwajibkan lagi untuk disunat, tetapi ada baiknya tetap dilakukan karena itu akan mengurangi tingkat keinginan para wanita untuk apa ya bahasanya ya, kan kita sebagai pembentuk budaya, wanita itu kan pembentuk budaya, pembentuk bangsa, pembangun kultur gitu. Maka itu harus mampu menjaga yang namanya keinginan atau bahasa apanya ya, syahwatnya seperti itu ya. Makanya ini harus dibelah. Nah, dari sini kita masuk ke atas tadi. Kita di sini berbicara di sini. Kenapa? Karena bagian organ reproduksi luar tadi ini akan mempengaruhi bagaimana kebersihan yang di dalamnya. Ini tadi vagina yang tadi di bawah. Ya, ini dia ada vagina yang di bawah ini. Ketika dia kita naikkan ke atas ini, maka akan ketemu yang namanya cervix. Cervix ini apa? Ini leher batas antara liang vagina menuju ke dalam uterus atau rahim kita. Nah, nanti kita lihat ternyata di cervix ini ada penyakit-penyakit akibat kita salah memperlakukannya. Akibat kita salah memperlakukannya, maka di sini akan timbul beberapa penyakit. Yang ini yang dari sekarang harus diberitahu.
Karena pada saat proses kematangan seksual itu rata-rata kita belum mengetahui bagaimana cara memperlakukan organ reproduksinya. Kemudian kita naik ke atas, disinilah yang disebut dengan uterus. Di sini kita mulai boleh menghayal sedikit, ya, kita menghayal ketika kita pegang perut bagian bawah, tepat di atas vagina, di atas pubis ya, mon pubis tadi, di atas mon pubis yang ada rambut-rambut halusnya, disitulah letak rahim kita. Di situ letak rahim kita, di mana rahim kita terdiri dari 3 dinding. 3 dinding ada itu yang disebut dengan endometrium, ini lapisan paling luar. Ini yang lapisan paling luar. Disinilah menempelnya ovum yang keluar dari ovarium, nih ovarium, mengeluarkan ovum, berjalan, dia akan nempel di endometrium ini. Kalau tidak datang si sperma. Tapi kalau sperma datang, maka dia menempel lebih lama selama 9 bulan. Kalau sudah terjadi proses pembuahan. Tetapi kalau sperma tidak datang, maka dia akan luruh. Dia akan luruh dan akan membuang. Tapi sebenarnya yang kalian lihat darah itu adalah darah, bukanlah darah si ovum tadi. Tetapi itu dinding dari endometrium tadi, ya, dinding si endometrium tadi ya, kan itu memiliki dinding, lapisan yang tipis, seperti sel-sel mukosa. Nah, dinding inilah yang luka, maka dia berdarah. Maka tidak heran ketika salah satu di antara kita mungkin ada yang sering sakit perutnya pada saat menstruasi. Kok bisa sakit? Kok dia nggak sakit? Itu pengaruh hormon yang terdapat di masing-masing kita. Karena di dalam sebenarnya terjadi luka. Di dalam itu terjadi luka karena proses peluruhan tadi, ya, si menstruasi tadi yang bahasanya itu tidak dibuahi si ovum menangis gitu ya. Tidak dibuahi si ovumnya menangis, maka dia luruh ke bawah. Ketika dia proses luruhnya tadi ke bawah, maka si dinding endometrium tadi itu terluka. Terluka artinya tersayat-sayat sedikit ya, dia menjatuhkan si ovum yang menempel tadi. Makanya dia berdarah. Jadi darahnya bukan ovumnya ya. Darah itu adalah akibat adanya atau akibat terkikisnya si dinding endometrium tadi. Lantas yang kedua apa? Lantas yang kedua di sini ada lapisan yang kita sebut dengan myometrium. Untuk apa myometrium ini? Myometrium ini sangat diperlukan pada saat proses persalinan. Menjelang proses persalinan, untuk menjaga si bayi agar tetap kuat, myometrium akan mulai menebal dan dia sudah mulai tidak elastis, dia akan kenceng, akan keras. Kalau pada kita yang tidak sedang hamil, tidak ada masalah, tidak ada pengaruh apapun, myometrium seperti biasa. Karena di myometrium ini coba kita lihat di sini banyak, lihat ada yang merah dan ada yang biru. Artinya ada pembuluh vena dan ada pembuluh arteri, sangat banyak di sini. Dan yang terakhir itu ada perimetrium. Perimetrium inilah lapisan yang terluar. Lapisan terluar, makanya kalau dibilang sesar, berapa lapis yang dibelah? 7 katanya kan, 7 lapis yang dibelah. Itu sama lemak perut, lapisan atas perut gitu ya, ketemu sama lemaknya, ketemu sama irisan luar dari si bawah lemak itu, epidermisnya, baru nanti masuk lagi ke dalam, ketemulah perimetrium, myometrium, baru ke endometrium, barulah bayi itu diangkat. Sampai sebegitunya. Selanjutnya, di bagian itu silahkan sambil dipegang bahwa kalian memiliki ini di dalam perut kalian, gitu ya, di dalam di atas mon pubis sedikit. Di sini ada yang disebut dengan tuba fallopi. Apa tuba fallopi ini? Tuba fallopi inilah yang membawa ovum. Jadi kita itu dilahirkan, sebelum dilahirkan bahkan setelah 6 bulan di dalam kandungan, ya, kita kaum perempuan, setelah 6 bulan di dalam kandungan ibu, kita sudah diberikan masing-masing ovum yang berjumlah 1 sampai 2 juta ovum. Namun yang akan menjadi ovum yang sehat, ovum yang keluar setiap bulannya, itu hanya 300 sampai 400 jumlahnya. Jadi sebelum kita besar pun, sebelum ini matang, kita udah punya itu di dalam. Gitu ya. Jadi ovum ini udah dibatasi jumlahnya.
Karena dia sudah dibatasi jumlahnya, tiap bulan yang kita keluarkan itu hanya satu. Misalnya bulan Januari dari sisi kiri, berarti Februari yang mengeluarkannya dari kanan. Maret yang beda lagi, April yang beda lagi, satu-satu. Lalu yang selebihnya mana? Ingat bahwa peristiwa oogenesis ada yang disebut dengan folikel-folikel yang tidak aktif. Folikel-folikel yang tidak aktif inilah yang dibuang bersama si sel telur yang aktif. Nah, yang menangkapnya si fimbrae. Di sini ada namanya kan fimbrae. Bagaimana ini bisa ditangkap? Padahal kan mereka ini terpisah. Mereka menangkap dengan cara kemotaksis ya. Jadi gerakan kemotaksis ditangkaplah di sini si fimbrae menangkap, lalu terjadilah gerakan jalan selama 48 jam kalau nggak salah ya. Jalan selama menuju 48 jam menuju ke sini, kalau tidak ada sperma maka dia akan menempel di endometrium. Yang unik dari ovum kita, dan ini sebagai bukti bahwa kita perempuan tidak boleh terlalu mengejar laki gitu ya. Kita perempuan tidak boleh terlalu mengejar laki. Di sini diletak keunikannya. Ovum kita itu dia hanya menunggu sperma datang. Ya. Jadi sperma yang datang itu ovum kita hanya menunggunya. Ketika sudah sampai atau ketika sudah ketemu sama sperma yang banyak itu tadi, maka kita yang memilih, si ovum akan memilih ketemu sama sperma yang banyak itu tadi, maka yang akan si ovum akan memilih sperma mana yang akan mau dimasukin atau yang akan diterimanya, atau sperma mana yang akan dibukakan pintunya untuk masuk ke sel ovum. Artinya apa? Artinya di sini adalah kita perempuan memanglah harus beranggapan tabu kalau kita mengejar laki-laki, gitu ya. Memanglah laki-laki yang mendatangi peranggapan kita seperti itu. Kalau kita sudah mengajari seperti itu. Nah, ketika laki-laki itu sudah datang, baru kita pilih mana yang terbaik. Makanya kalau perempuan dikatakan terlalu memilih, kita memang harus memilih, gitu ya. Itu dia. Kemudian kalau berbicara ovum lagi, nanti di sini kita lihat langsung ke proses pembuangannya atau siklus menstruasinya. Ini paling sering terjadi pada remaja yang baru matang ya, baru matang atau baru memasuki masa pubertas, di mana kalau kita lihat di sini siklus menstruasi yang saya ilustrasikan, dari ini saya ambil sumbernya dari Siswapedia ya. Di sini kalau kita ilustrasikan, dari 1 hari pertama sekali menstruasi sampai ke hari 28. Artinya di sini ini merupakan siklus 21 hari. Ya, ini merupakan siklus 21 hari. Artinya selesai menstruasi sampai menuju ke menstruasi berikutnya dia ada 21 hari. Menstruasi normal berapa hari, Bu, siklusnya gitu? Siklusnya 21 hari. Kenapa ini siklusnya 21 hari tadi? 21 hari ini tadi karena memang di mana hari terakhir dari menstruasi untuk mengulang ke menstruasi berikutnya itu jumlahnya hanya 21 hari. 21 hari. Iya, 21 hari ya. Kemudian di sini ada siklus ovarium. Di sini ovarium kita tadi yang dihasilkan si ovum tadi ya, yang akan ditangkap sama si fimbrae. Di sini dia ada siklus ovariumnya. Kemudian di sini dia ada hormon FSH. Ini dia ada hormonnya. Hormon yang mempengaruhi proses menstruasi itu ada FSH. FSH ini yang akan merangsang pembentukan folikel ya. Maka namanya follicle stimulating hormone. Kemudian di sini ada estrogen yang akan meningkat pada saat menjelang kita mau ovulasi. Ovulasi itu apa? Di sini kan ada fase ovulasi ya. Ovulasi itu apa? Fase ovulasi ini adalah fase di mana wanita biasanya subur. Ketika dibuahi,
biasanya bisa menghasilkan zigot. Gitu ya. Di sini dia. Kemudian ada luteinizing hormon dan akan ini tadi kalau estrogen, progesteron ini turun pada saat kita menstruasi, menjelang mau menstruasi lagi, progesteron kita akan meningkat lagi. Nah, progesteron yang meningkat inilah yang terkadang membuat dada terasa sakit, pinggul terasa sakit, ya, karena progesteron meningkat, jadinya payudara sedikit mengeras. Itu dia menyebabkan payudara kita jadi sedikit sakit pada saat mau menstruasi, menjelang menstruasi. Terasa biasanya ya, aduh, ini sepertinya mau menstruasi nih, dadanya udah terasa sakit gitu. Itu karena pengaruh dari si progesteron tadi. Kemudian di sini kalau kita lihat ada folikel-folikel yang kebuang. Folikel-folikel yang kebuang ini ya seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa oogenesis tadi ada folikel, 3 folikel yang terbuang dan 1 folikel yang aktif. 1 yang aktif itu yang disebut dengan ovumnya, si ovumnya. Kemudian ada di sini corpus luteumnya, corpus luteum. Nah, corpus luteum ini yang akan menyusut lama-kelamaan setelah menempel pada endometrium tadi. Dia menempel pada endometrium, lama-kelamaan dia menyusut, akhirnya mati. Ketika dia sudah mati, maka harus diluruhkan atau dibuang melalui peristiwa itu tadi, menstruasi, ya, di mana meluruh endometriumnya. Endometriumnya akan meluruhkan si corpus luteum yang sudah keluar atau terbuang. Kemudian di menstruasi ini ada yang namanya gangguan-gangguan pada menstruasi. Gangguan menstruasi sebenarnya banyak sekali, apalagi untuk remaja yang baru mengalami peristiwa menstruasi. Mungkin ada di antara kita yang awal-awal menstruasi, pertama menstruasi, habis itu 3 bulan tidak menstruasi, sampai 6 bulan tidak menstruasi. Gitu kan, mungkin ada ditemukan di antara kita seperti itu. Atau pada saat setelah menstruasi, tiba-tiba menstruasi, kan baru berapa hari menstruasi udah berhenti. Kok menstruasi lagi? Ada juga yang seperti itu. Itu faktornya apakah itu kategorinya normal? Itu masih dikategorikan normal. Kenapa? Karena tubuh yang namanya sedang belajar, baru matang. Jadi masih ada namanya proses biologis tubuh. Kalau di biologi kita pelajarinya apa? Metabolisme ya. Metabolisme tubuh itu sedang menyesuaikan dengan metabolisme yang baru. Gitu dia. Dan di situ kan ada perintah kerja si otak juga. Karena si otaknya bekerja, maka di situ penyesuaian tadilah kalau bahasanya itu ditarik lagi garis gitu. Ditarik lagi garis untuk penyesuaian atau menyusun jadwal yang baru. Nah, seperti itu. Jadi apakah itu normal? Masih normal kalau kategorinya masih pertama kali proses pematangannya atau menstruasi pertama di awal. Bu, saya menstruasi cuma 1 kali. Habis itu kok nggak menstruasi lagi, ini udah 5 bulan, tunggu dulu sampai 6 bulan gitu. Itu gangguan menstruasi sebenarnya. Kalau sudah 6 bulan tidak, wajib periksakan ke dokter, mungkin ada masalah di kita gitu. Kemudian baru menstruasi, kemudian sebelum 14 hari udah menstruasi lagi, itu ada namanya. Itu namanya polimonere. Nah, polimonere ini apa? Polimonere ini di mana kita menstruasinya jaraknya berdekatan. Kalau tadi kan normalnya 21, ada yang 21 hari, ada yang siklusnya 28 hari, ada juga siklusnya 32 hari. Itu normal semua? Normal, itu masih normal semua. Tapi di awal-awal menstruasi biasanya saya enggak. Kok saya enggak ya? Kok siklusnya cuma 14 hari udah menstruasi lagi? Ya itu tidak normal. Tapi kalau untuk kategori pematangan di awal, itu masih dikategorikan normal. Ya, itu namanya polimenore. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita lihat di sini ada yang namanya oligomonorea. Oligomonorea ini adalah penyakit di mana siklus haidnya berlangsung itu lebih dari 32 hari atau lebih dari 35 hari. Jadi selama itu dia terus aja menstruasi.
Nah, ini wajib diperiksakan ke dokter. Kenapa? Ada kemungkinan adanya kista di dalam rahimnya. Banyak ya, banyak sebab. Karena itu bukan kompetensi saya untuk menyampaikan, kita masih meraba-raba juga ya. Itu lebih taunya adalah si dokter nanti yang akan memeriksa. Kemudian ada yang namanya monorhagia, di mana volume darah, monorhagia ini volume darahnya sangat banyak. Jadi menstruasinya itu kok darahnya kayaknya berliter-liter gitu ya. Banyak sekali, bolak-balik ganti pembalut. Itu ada juga yang seperti itu. Ini gangguan menstruasi yang paling umum. Nanti silakan ditanyakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan pada gangguan menstruasi. Kemudian di berikutnya itu ada namanya penyakitnya kanker. Oke, sebelum ke situ di sini ada beberapa faktor kenapa sih gitu ya. Kenapa sih saya itu telat? Kenapa sih saya kok nggak menstruasi bulan ini? Nah, itu yang tidak perlu diperiksakan dulu ya. Kalau masih 1 bulan, 2 bulan itu tidak perlu diperiksakan dulu karena memang tubuh bermetabolisme. Akibat metabolisme tubuh itu terkadang terjadi ketidakseimbangan. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Faktor apa yang menyebabkan ini? Pertama adalah weight change. Weight change itu apa? Kamu kehilangan berat badan atau bertambah berat badannya. Gitu. Jadi bisa aja nih si Jasmine tiba-tiba karena pandemi berat badannya naik jadi 85 kilo misalnya gitu ya. Atau Rahma yang awalnya 82 tiba-tiba turun jadi 45. Itu mungkin menstruasinya tidak normal lagi, tidak seperti jadwal di awal. Itu mempengaruhi berat badan kita yang tiba-tiba berubah. Kemudian faktor yang kedua ada itu namanya profound stress. Apa itu profound stress? Tiba-tiba tubuh meningkat tingkat stresnya. Tiba-tiba dari Bu Ayu dapat tugasnya banyak, dari Bu Ajija dapat tugas ini lagi, dari siapa dapat tugas lah banyak lagi, wah nambah-nambah nih tugas, udah di rumah aja nggak dapat uang jajan gitu ya, tugas nambah, tiba-tiba stres. Kok selama pandemi jadi saya nggak normal menstruasinya? Kalau sudah seperti itu coba buang stresnya, dibuang stresnya, dikurangi stresnya, insya Allah normal lagi gitu kan. Lalu extreme exercise, apa itu extreme exercise? Mentang-mentang pandemi tiap hari sepedaan, nggak sore, nggak siang, nggak pagi sepedaan tiap hari. Nah ini juga bisa mempengaruhi kalian tidak normal menstruasinya. Awalnya tidak pernah berolahraga ekstrim, tiba-tiba olahraga ekstrim dan itu tidak henti. Nah ini sangat mempengaruhi, faktornya ada. Besar faktor mempengaruhinya. Kemudian perimenopause and menopause. Perimenopause ini menjelang. Orang yang menjelang menopause ini biasanya udah usia 40-an, biasanya mulai menstruasinya tidak teratur. Ingat yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya sampaikan di awal, kita perempuan sudah dikasih, sudah ditakar ovumnya sudah diberikan hanya berjumlah 300 sampai 400. Kalau kita hitung itu kira-kira 1 tahun berapa bulan? Ayo, coba. 1 tahun berapa bulan adanya? Ayo Malika, coba Malika. 1 tahun ada 12 bulan ya, katakan gitu ya Malika ya. 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu kita kalikan usia kita awal menstruasi sampai katakanlah usia berapa dibagi 340 atau dibagi 400. Kira-kira berapa itu? Jadi memasuki kalau masa-masanya sekitar 50-an tahun kan? Biasanya kita sudah mulai menjelang perempuan menopause. Kenapa jadi menopause ini bisa terjadi? Karena udah habis. Karena ovum kita tadi udah habis. Ovum kita itu udah keluar, udah nggak ada lagi ovumnya di dalam. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan, salah satu penyebab kenapa gangguan menstruasi bisa terjadi. Gitu ya. Lalu, change in your schedule. Yang awalnya dulu bangunnya tepat sebelum sholat subuh, tiba-tiba sekarang bangunnya karena nggak sekolah, jadi jam 9. Ya, kemudian yang awalnya dulu tidur jam 8 malam, sekarang semenjak nggak sekolah tidurnya jadi jam 1 malam. Nah, berubah, metabolisme tubuh juga berubah, ritmik
tidur bangunnya juga berubah. Ini secara otomatis mengganggu. Karena gini, ovum itu sangat sensitif terhadap perubahan tubuh. Suhu tubuh kita aja berubah, itu si ovum juga bisa menghasilkan perubahan. Makanya kan bisa anak laki-laki dan anak perempuan. Suhu tubuh ibu mempengaruhi proses pembentukan kelamin anak. Anaknya laki-laki atau anaknya perempuan itu mempengaruhi. Gitu ya. Kemudian ada illness. Illness ini apa? Penyakit. Kita sedang sakit, yang lama sakitnya belum sembuh, bisa aja pada saat proses sakit itu kita tidak menstruasi. Lalu yang berikutnya ada medication, di mana medication ini artinya kita sedang mengkonsumsi obat, bisa obat diet, bisa obat batuk, kemudian bisa obat TBC mungkin, atau obat kanker, itu bisa mengganggu sistem dari menstruasi. Lalu berikutnya recently started periods. Nah, recently started periods ini di mana ini kalian yang di awal tadi saya katakan. Di awal-awal kalian menstruasi memang biasanya itu tidak akan normal gitu ya. Lalu ada breastfeeding. Breastfeeding ini sedang menyusui, dan terakhir itu ada ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy inilah dia kehamilan di luar kandungan. Oke, yang berikutnya kita lihat di sini ada kanker. Kanker ini ada beberapa. Ada itu yang disebut dengan kanker vagina, kemudian ada kanker serviks, kemudian ada kanker ovarium, dan ada yang namanya kanker rahim. Ada 4. Kanker serviks, kanker ovarium, kanker rahim, dan kanker vagina. Yang namanya kanker hampir sama gejalanya. Namun karena letaknya berbeda, ada cirinya juga sedikit berbeda. Kalau kita lihat dimulai dari serviks di sini ya. Di serviks, kalau namanya serviks tadi kita sepakat bahwa kanker rahim ya. Kalau di kanker rahim kita sepakat tadi di sini adalah bagian dari uterus. Uterus yaitu tempat menempelnya janin. Maka pada jaringan ini biasanya akan dipengaruhi oleh endometrium. Ya, tapi ini biasanya terjadi pada wanita yang sudah tidak melahirkan lagi, sudah tidak aktif lagi, atau sudah menopause. Seperti itu. Lalu kanker ovarium, ini ovariumnya. Ya, Nak, di sini bagian ovariumnya, Nak. Coba kita lihat di sini ada ovarium. Di sini dia. Kanker itu tumbuhnya di bagian sini. Kanker itu bagian dari mutagenesis ya, proses mutagen. Mutagen itu apa sebenarnya? Mutagen itu adalah di mana sel-sel membelah, tidak terkontrol, ya, sel-selnya membelah tidak terkontrol, seolah-olah dia sedang memperbaiki bagian itu. Jadi gini, ketika terjadi luka di jaringan tubuh, maka jaringan tubuh ini akan dikirim sel baru ke situ untuk memperbaiki jaringan tadi yang luka. Nah, kanker itu seperti itu, seolah-olah di situ ada jaringan yang sedang terluka, lalu dia tumbuh dengan banyak di situ, padahal sebenarnya tidak. Itu disebut dengan mutagenesis, di mana sel-selnya berkembang biak dengan sangat liar gitu, cepat, banyak. Karena ini di ovarium, berarti dia di ovariumnya. Lalu di sini ada kanker serviks, ini di mulut rahim, di leher rahim. Ini di leher rahim. Nah, biasanya ini kanker serviks ini akibat dari cairan sisa dari cairan vagina yang kita tidak bersih membilasnya. Kalau biasanya ini kanker serviks ini diderita oleh orang yang sudah menikah, orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, ya. Jadi kalau orang yang belum melakukan hubungan seksual sangat jarang, hampir tidak ada. Cuman ada kejadian tapi jarang sekali. Kenapa? Karena ini biasanya akibat cairan atau sisa-sisa dari nanti ada kita bahas di bawah, itu namanya kelenjar Bartolini, di mana kelenjar Bartolini pada saat berkopulasi, saya gunakan bahasa biologi biar lebih enak ya, berkopulasi itu artinya berhubungan seksual gitu. Berkopulasi, pada saat berkopulasi itu meninggalkan sisa, di mana sisa ini tidak bersih, dibersihkannya. Gitu. Atau bisa jadi karena terlalu sering berganti-ganti pasangan. Karena berganti-ganti pasangan, mungkin saja si pasangan itu punya bakteri yang bisa menyebabkan si kanker ini tadi tumbuh. Nanti ada kaitannya itu ke yang namanya di sini
penyakitnya namanya mana dia? Bentar lagi kita lihat lagi. Ini kandiloma. Kandiloma ini kalau dilihat itu seperti ada benjolan keras, ya, benjolan keras. Ini akibat human papilloma virus. HPV ini dulu sangat kenceng, banyak diderita oleh mohon maaf ini wanita-wanita yang pekerja seksual gitu, karena dia terlalu sering berganti-ganti pasangan dan tidak dibersihkan, biasanya karena tidak membersihkannya. Dan ingat untuk adik-adik juga, cara cebok itu harus benar ya, cara cebok kita harus benar, karena ingat posisi tadi ketika saya jelaskan yang di atas tadi kan ada posisi di mana bagian dari lubang yang vaginanya tadi ada di sini kan, di atasnya itu kan ada lubang air pipis, kita buang air seni atau uretra, uretol genital. Nah, uretol genitalnya itu di bawahnya itu kan persisnya vagina. Kalau kita membersihkannya dari belakang, ya WC atau toilet yang sekarang itu saya juga bingung. Kalau saya menggunakan toilet yang di bandara kadang-kadang saya bingung, itu nyemprotnya tiba-tiba dari bawah gitu ya, seolah-olah dia dari belakang ke depan. Itu tidak boleh. Karena yang paling banyak mengandung bakteri itu kan di bagian anus. Maka kita cebok yang benar itu adalah harus dari depan. Harus dari depan itu disiram ke belakang. Gitu ya. Jadi dari depan itu, dari mons pubis tadi, disiram dari mons pubis, itu dibuangnya ke belakang. Jangan pernah cebok dari belakang, dibuangnya ke depan. Itu sangat berbahaya. Itu yang menyebabkan tumbuhnya bakteri-bakteri atau jamur yang bisa mengganggu di area vagina, kemudian di itu tadi ya, di serviks, kemudian masuk ke ovarium, bisa masuk sampai ke atas-atasnya. Gitu. Kalaupun yang namanya kanker itu sendiri secara otomatis di sini akan timbul peradangan-peradangan atau infeksi, di mana biasanya yang paling khas, tapi memang tidak bisa dikatakan hanya itu aja, gejalanya sangat banyak. Gejalanya itu biasa rata-rata sakit di area perut ya. Di area perut yang tadi saya katakan, coba dipegang di bagian rahimnya itu biasanya sakit, nyeri luar biasa. Tapi kalau pada infeksi vagina, kalau kita lihat infeksi vagina, nah, kalau infeksi vagina ini biasanya seperti ada sayatan-sayatan luka di vaginanya. Seperti bekas digrauk, dicakar gitu. Kok bisa ada itu, gatalnya luar biasa. Jadi di situ di area vaginanya tadi ya, yang tadi udah saya tunjukkan di atas gambarnya tadi, di situ seperti ada luka, seperti habis kita garuk. Padahal itu akibat aktivitas si bakteri atau si jamur memakan sel-selnya itu, sel-sel mukosa luarnya, dimakannya, digigitnya. Jadi gatal, bisa berdarah dan berbau jadinya. Nah, ini harus diwaspadai. Biasanya kita sering memakai celana dalam, itu gantinya lama. Bisa dari pagi, apalagi kaum rebahan ya, kaum rebahan. Siapa di sini kaum rebahan? Pagi, siang, sore, kencing 2 kali, katakanlah paling banyak 2 kali karena kaum rebahan ya rada-rada malas untuk bangun, kencing 2 kali, tapi pada saat kencing yang 2 kali ini tidak diilap setelah pipis. Setelah pipis itu tidak diilap, sehingga di situ kan tumbuh lembab, areanya jadi lembab. Ketika lembab terkena AC, udah sangat nyaman untuk si bakteri hidup. Pada saat si bakteri hidup di situ, terjadilah dia menggerogotin itu daerah vagina. Jadi gatal, kita garuk, lama-lama jadi luka melebar, terjadilah infeksi. Ini yang paling bahaya. Kemudian yang berikutnya, memakai legging terlalu ketat tuh. Leggingnya dipakai, digantungkan. Besok mau berangkat pakai legging yang sama, ditarik lagi, pakai lagi legging itu. Tanpa dia sadari sisa pipis-pipisnya yang kemarin, yang 2 kali pipis, katakan paling sedikit 2 kali. Kalau orang yang sering pipis, berapa kali lagi tuh basahnya, lembabnya. Dari celana dalam itu kan akan keluar ke luarnya. Ya kan, dari celana dalam akan nempel ke leggingnya. Makanya legging itu sebaiknya tidak ketat. Karena kalau ketat dia akan nempel sekali ke vagina, ya. Ketika ini basah maka vagina ikut lembab. Ketika vagina lembab sangat sangat nyaman untuk ditumbuhi oleh si bakteri. Gitu ya.
Lalu kita lihat di sini endometriosis. Apa itu endometriosis? Namanya endometriosis berarti tumbuhnya jaringan-jaringan mirip mirip sama endometrium. Mirip sama dengan endometriumnya. Tapi dia tumbuh di luar dari uterus. Endometrium kan tadi kita ketahui itu lapisan dari dinding uterus kan. Ada 3 lapisan tadi kan. Ada endometrium, myometrium, dan peritrium. Nah, di sini ternyata dia tumbuhnya di luar-luarnya. Nah, ini tidak bisa kita amati. Cuman di sini bisa kita rasakan gejalanya berupa nyeri perut. Kemudian pinggang kita terasa sangat sakit seperti pada waktu mau menstruasi. Gini ya. Nah, sini dia. Endometriosis namanya. Lalu berikutnya, tadi ini udah infeksi vagina, ini tadi sudah kita sampaikan. Ini dia Bartholinitis. Apa ini Bartholinitis? Bartholinitis ini ada bagian kelenjar, di mana ketika kita memiliki rangsangan seksual dari luar, katakanlah itu misal menonton film drakor, ya, film Korea, di mana di situ ada adegan ciuman, bisa saja celana dalamnya itu jadi basah. Sadar nggak itu apa yang keluar? Kira-kira. Sadar nggak itu apa yang keluar? Itu yang disebut dengan kelenjar Bartholinitis. Kelenjar itu akan mengeluarkan kelenjar ketika otak kita terangsang akan sesuatu yang berkaitan dengan seks. Gitu ya. Makanya ketika kita nonton film drama Korea, di situ ada laki-laki dan perempuan yang sedang ciuman, biasanya tanpa kita sadari itu keluar sendiri. Kita nggak bisa, ayo keluar dong, keluar sikit-sikit nggak apa-apa, keluar, nggak bisa. Itu akan keluar sendiri secara otomatis tanpa diperintah. Itu dilakukan oleh kerja sistem saraf yang bekerja di luar kesadaran, di luar kendali kita. Itu kuasa Allah gitu ya. Jadi ketika itu keluar, nggak disadarin nih, tetap di bawah sholat gitu ya. Padahal itu sudah salah satu bentuk najis. Itu najis. Dan ini paling sering yang menyebabkan infeksi pada vaginanya. Tidak disadari. Itulah bahayanya nonton film-film yang berbau-bau Korea. Hari pertama nonton film Korea, ciumannya keluar dari kelenjar Bartholinitisnya. Hari kedua, masih keluar. Hari ketiga, nengok ciuman, udah biasa, kurang hot ini. Nengok ciuman lagi, udah biasa, kurang ini. Nah, itu di UHAMKA ada yang namanya kita EEG, elektrograf, lupa saya namanya, itu memeriksa kadar ini, otak kita. Ternyata di otak kita itu, semakin sering kita melihat adegan seperti itu akan sangat buruk terhadap di otak ini, di bagian otak. Akan sangat buruk. Kenapa? Karena itu namanya banjir apa lupa saya. Jadi otak kita juga jadinya udah terbiasa dengan melihat yang seperti itu, jadi kepengen melihat yang lebih lagi, kepengen melihat yang lebih lagi. Nah, usia remaja jangan, usahakan itu tidak perlu diketahui sekarang. Apalagi untuk perempuan, gitu ya. Kita tidak perlu tahu itu karena kita punya insting yang biasanya itu akan keluar sendiri pada saat nanti sudah berumah tangga atau sudah memiliki suami. Perlukah itu dipelajari bagaimana cara berciuman, bagaimana cara berhubungan seksual, bagaimana, itu tidak perlu kita pelajari. Kita sebagai perempuan itu tidak begitu perlu kita pelajari caranya. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita melindungi atau menjaga organ reproduksi kita. Karena cairan najis yang saya katakan itu kelenjar Bartholinitis, kelenjar Bartholini ya, nama kelenjarnya kelenjar Bartholini yang akan mengeluarkan cairan semen pada saat perempuan terangsang, itu ada namanya kelenjar Bartholini ini. Nah, di sini ini yang paling sering diabaikan oleh kaum Hawa. Seharusnya begitu itu keluar, itu berupa najis, itu harus diganti celana dalamnya. Tidak boleh digunakan lagi. Ini dia yang keluar itu berupa sedikit, saya katakan berupa lendiran. Lendiran ini ada sebahagiannya itu memiliki albumin. Albumin itu kan seperti protein.
Karena dia seperti protein, sangat enak si bakteri untuk tiduran di situ, untuk mencari makan di situ. Akhirnya kita terkena ke radang-radang yang lain. Bisa ke liang vaginanya tadi, dari liang vagina bisa naik ke atas menuju ke serviks, gitu ya. Nah, sisa-sisa serviks tadi, sisa-sisa dari Bartholinitis ini pada perempuan yang tidak mandi. Nah, ini istimewanya Islam itu yang seperti ini nih. Wanita yang tidak mandi setelah berkopulasi, wanita yang tidak mandi setelah melakukan hubungan seksual atau tidak mandi wajib, yaitu ada Bartholinitisnya sisa kan tinggal di vaginanya, tinggal di liang vaginanya, naik ke atas itu bisa masuk ke serviks. Nah, makanya serviks itu yang agak sempit tempatnya, ketika menempel di serviks ini tidak bisa lagi dibersihkan, maka bisa menjadi kanker serviks. Ini yang bahaya. Ini yang harus kalian kuasai dari sekarang, harus kalian pahami bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita agar selalu bersih. Ya, jadi dia dari luar, dari organ reproduksi luar, tapi nanti jadi menaik ke dalam. Oke, vulvovaginatis. Vulvovaginatis ini peradangan pada vulva, ini dinding vulva ya, dekat labia mayor dan labia minor. Itu ada sedikit di bawahnya, itu disebut dengan vulva. Di sini juga tempat biasanya virusnya sama dengan Candida albicans. Nih, Candida albicans ini yang menyebabkan keputihan. Ya, yang menyebabkan keputihan. Kalau di sini kita lihat keluarnya cairan putih-putih kehijauan. Ih, Bu, saya sering lah keluarnya cairan putih-putih gitu ya. Kalau cairannya putih-putih menjelang menstruasi itu wajar. Karena tadi apa? Sudah mau meningkat hormon progesteron, itu tidak masalah. Itu benar malah, itu yang benar malah. Karena kita mau menstruasi, maka dia, si endometrium tadi meluruhkan sedikit dulu, meluruhkan sedikit, lama-lama menjadi darah. Gitu. Tapi kalau di sini dia berbau dan dia gatal. Warnanya itu tidak putih bening, tetapi putih yang agak kehijau-hijauan. Seperti apa kalau putih kehijau-hijauan itu? Nanah kan? Seperti ada kandungan nanahnya. Itu artinya apa? Artinya ada bakteri di daerah vulvanya tadi. Nah, ini dia tadi keputihan hampir sama dengan yang di atas. Sebabnya itu karena apa? Karena si bakteri Candidis tadi ya, bakteri Candida. Lalu di kista pada ovarium ini sering terjadi, cuman kalau kista ini sebenarnya tidak begitu dikhawatirkan. Sekarang sudah banyak sekali teknologi modern, di mana kalau ada kista, insya Allah ini ya, udah tidak begitu takutlah perempuan. Karena pada dasarnya hampir semua perempuan punya kista. Ya, kista itu hampir seluruh wanita itu punya yang namanya kista. Cuman bagaimana kista ini jadi berkembang karena pola makan, karena aktivitas tubuh, karena tidak merokok, bisa salah satunya karena merokok juga, itu bisa. Tinggal kapan munculnya. Jadi di saya udah ada kista, di Syakira udah ada, di Nada udah ada, di Rani udah ada, di Buaya kemungkinan juga sudah ada gitu. Rata-rata kita udah punya kista. Cuman bagaimana kista ini akan jadi muncul, jadi besar. Nah, itu akibat pola hidup kita sendiri. Itu yang harus kita jaga polanya. Dan insya Allah kalau udah kista sekarang sih nggak begitu sulit lagi, tinggal operasi biasanya ya. Oke, yang terakhir infertilitas. Infertilitas ini mandul. Kalau mandul ini memang udah apa ya, kalau kita katakan bisa genetik, bisa, kemudian bisa karena pola hidup kita di masa remaja, ini dia pentingnya. Di masa remaja kita suka, ya itu dia tadi terlalu sering aktivitasnya nggak sehat, ngobrol sama teman-teman yang nggak sehat, kemudian HP-nya tetap aja dikekep, digenggam, di kemana-mana dibawa, radiasi lah di otaknya tidak mampu mengirimkan hormon-hormon sehat ke ovarium, jadi ovariumnya nggak mampu berproduksi. Nah, seperti itu. Jadi ini banyak faktornya kalau infertilitas ini. Jadi caranya bagaimana? Konsumsi sesuatu yang sehat, pola hidupnya harus sehat gitu ya. Ini lebih kepada gangguan-gangguan eksternal dan internal itu. Kalau internal pun dia karena adanya faktor genetik gitu. Ini sipilis. Kalau kita bicara sipilis ini biasanya ini akibat bakteri Treponema pallidum.
Jadi kalau sipilis ini biasanya itu seperti bernanah, ada bintil-bintil juga di area vaginanya nanti. Kemudian yang dilahirkan anaknya pun ini bisa lumpuh layu. Anak yang dilahirkan pun bisa lumpuh layu. Ya, ini biasanya juga karena terlalu sering berganti-ganti pasangan. Ternyata pasangannya itu dari perempuan lain yang sudah memiliki bakteri sipilis. Nah, lihat di sini penularannya sangat gampang bakteri ini. Ya. Bakteri ini sangat gampang, dari air liur aja udah kena. Makanya berhati-hati, cukup satu saja prianya. Kemudian gonorrhoe, ini juga hampir sama dengan sipilis, ini akibat proses yang berganti-ganti pasangan. Herpes juga seperti itu ya. Ini akibat infeksi virus herpes, gejalanya itu sangat umum. Jadi kita kadang kalau berbicara tentang gejala pada penyakit organ reproduksi ini umum. Tapi kalau masih 1 bulan nggak menstruasi, 2 bulan itu masih nggak masalah gitu. Asalkan jangan, kok saya udah nggak menstruasi, perut saya sakit, saya demam, timbul bintik-bintik di daerah vagina saya. Nah, ini yang perlu diperiksakan. Gitu ya. Oke, penyempitan saluran opiduk ini bisa karena faktor genetis ya, rata-rata karena faktor genetis, jadi dia sedikit sempit pada bagian saluran telur. Ini gonorrhoe, dia tadi hampir sama tadi yang seperti saya kepaparkan di atas. Oke, hamil anggur ini hamil yang tidak ada janinnya, jadi hanya kumpulan dari folikel-folikel. Sebenarnya dia kayak darah-darah aja ya, darah-darah yang bagian dari endometrium yang menggumpal-gumpal di bagian uterus. Seperti itu. HIV/AIDS, kalau ini gangguan sistem imun sebenarnya sih tidak kurang tepat jika kita masukkan ke dalam organ reproduksi. Dia lebih kepada gangguan sistem imunitas tubuh. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari itu semua? Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah mencintai diri sendiri, lalu berpikir positif, menjaga kesehatan, dan berkonsultasi. Apa dengan mencintai diri sendiri? Yaitu pertama, tidak ada yang sempurna. Terimalah diri kita apa adanya. Kan kita remaja sehat, jadi kita harus menerima diri kita dengan apa adanya. Gitu ya. Lalu berhenti mengikuti standar orang lain. Percaya diri bahwa kita memiliki potensi. Jika sekarang berbuat salah, ya udah nggak apa-apa, tapi besok-besok jangan gitu ya. Jadikan itu sebagai pelajaran. Lakukan apa yang disukai tanpa takut pendapat orang lain. Tapi ingat, lakukan apa yang disukai ini harus pakai garis bawah. Ya, harus pakai garis bawah apa? Tidak melanggar norma, adab, dan susila. Boleh silahkan lakukan apa yang kita sukai, tapi tidak melanggar norma, adab, dan susila. Kemudian harus selalu berpikir positif agar kita happy, bisa menjadi motivasi untuk diri kita sendiri, lalu kita bisa menjadi seorang entrepreneur, gitu kan, mampu menjadi orang yang kuat, gitu. Jadi kemudian kita bisa beroptimis, nah gitu, pokoknya berpikir positif aja. Ini yang diperlukan oleh remaja-remaja sekarang. Makanya remaja sekarang kalau kita lihat kan rata-rata jadi YouTuber, gitu kan. Tapi ingat, YouTubernya jangan Nikita Miril ya. Jangan yang seperti itulah. YouTube-nya YouTube yang bener lah. Yang santun, beradab, dan bersusilah gitulah istilahnya ya. Lalu untuk pola menjaga kesehatan, makannya yang teratur, makannya itu harus ada buah, harus ada serat, harus ada karbohidratnya, tidurnya teratur, rajin berolahraga, dan ingat menyejukkan hati pikirannya dengan selalu membaca Al-Quran. Lalu berkonsultasi seperti yang di awal dipaparkan Bunda tadi, bahwa kita konsultasi dengan orang yang lebih berkompeten. Jangan konsultasinya ke Mbah Google, mencari apa sih organ reproduksi, ternyata di situ yang keluar apa?
cara melakukan, katanya begitu, atau gambar-gambar yang tidak sehat, yang tidak senonoh yang kita lihat akhirnya. Gambar itu pengen kita tahu lagi, diklik gambarnya muncul video, diklik video muncul lagi, muncul lagi, muncul. Nah, ini yang berbahayanya itu di situ. Maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Boleh nggak cerita sama teman? Ya boleh-boleh aja sebagai bahan berbagi pengalaman, tidak masalah. Tapi terkadang teman kita pun kan sama dengan kita, sama-sama baru mengalami yang namanya menstruasi gitu. Jadi caranya lebih tepat itu sebenarnya adalah konsultasi dengan orang yang lebih tua atau yang sudah lebih berpengalaman, orang yang lebih tahu banyak ilmunya, dan yang terpenting adalah orang yang bisa menyimpan rahasia kita. Itu ibunda kita sendiri. Nah, ini untuk pembalut ini paling sering ya kita abai di sini, bahwa pembalut itu kita harus menggantinya tiap 4 jam ya, mau ada isinya atau tidak. Gitu ya. Misalnya gini, saya darahnya sedikit kok hari ini, udah mau habis, nggak usah diganti deh untuk seharian aja, jangan. Lebih baik kamu tidak usah pakai pembalut. Kalau kamu merasa sayang pembalutnya cepat habis, lebih baik tidak pakai pembalut, tapi bolak-balik ganti celana. Gitu, lebih baik seperti itu. Jadi pembalut itu juga paling gampang timbul bakteri. Jadi kalau pembalut itu kalian cium itu ada bau-bau amis. Bau amisnya itu akibat albumin tadi, protein. Dan itu paling senang si bakteri untuk hidup di situ. Gitu ya. Kemudian dibungkus lalu dibuang. Ini caranya udah tahu semua sepertinya kalau yang untuk ininya. Oke, terakhir ini kita sebelum masuk ke tanya jawab, untuk merawat organ reproduksinya, ingat pakai celana dalam diganti minimal 2 kali sehari ya. Minimal 2 kali sehari, dan setiap cebok, setiap setelah cebokan, kalau bisa organ kelaminnya diilap pakai handuk yang bersih agar tidak lembab. Lembab ini apalagi kita yang selalu berada di ruangan ber-AC itu sangat berbahaya. Ya, efeknya tidak hari ini, tidak besok, tidak sebulan, tidak 2 bulan, tapi bakteri itu terus sedang berkembang biak di organ reproduksi kamu. Jadi berhati-hati. Ya, jadi begitu cebok, setiap cebok diilap, dikeringkan kembali. Kalau tidak mau seperti itu, gunakan panty liner boleh. Cuman jangan terlalu sering juga menggunakan panty liner, misalnya perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh sebaiknya gunakan panty liner, karena kita duduk terus. Duduk terus itu bisa membuat itu basah, apalagi kalau kita misalnya di bus, keringetan. Keringatnya tidak kita sadari ya, tapi ternyata di situ area itu jadi lembab, karena dia kan tertutup terus, terlipat terus gini di dalam. Ya, uapnya itu tidak keluar, apalagi pakai jeans yang ketat, itu lebih berbahaya lagi. Makanya perempuan sebaiknya menggunakan rok. Lalu menggunakan CD yang menyerap keringat, gunanya dari bahan katun ya. Lalu perempuan membersihkan atau cebok, itu dia tadi ya, dari arah depan menuju ke belakang. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Kak Fani, moderator kita hari ini, saya sebelumnya mohon maaf kalau dalam proses penyampaian masih jauh dari sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Rosi Ferry Naritonga MPD atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk para siswi SMA IT Rahmania, diingatkan kembali, tadi sudah diperhatikan materi-materi yang sangat bagus yang telah diberikan oleh Ibunda Rosi. Jangan lupa untuk mengisi angket karena ada hadiah untuk penanya dan pengisi angket terbaik berupa uang 50.000 yang akan dikirimkan melalui GoPay. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi angket dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang kalian bingungkan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh menuliskan izin bertanya pada room chat Zoom yang telah tersedia.
Sudah ada pertanyaan satu ini, Ibu. Mau dilangsung aja apa bagaimana, Ibu Rosi? Sambil Ibu jawab aja kali ya, Fania. Ya, boleh, Ibu. Oke, Ibu jawab ya. Ini dari Fatia Asma. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fatia Asma dari kelas 12. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu Rosi terkait antara ketika kita sedang menstruasi, kemudian kita minum minuman dingin akan menyebabkan darah tersebut beku. Apakah itu mitos atau fakta? Ya, pertanyaannya bagus sekali nih. Oke, itu mitos ya. Itu mitos. Jadi tidak ada kaitan antara kita minum dingin dengan tiba-tiba menjadi beku di dalam rahim. Itu tidak ada kaitannya. Yang paling terkait di proses minum itu sendiri adalah apakah suhu tubuh kita memang sedang bisa menerima air dingin atau tidak. Sebenarnya di situ aja. Kenapa? Karena begitu masuk ke daerah kerongkongan, ya, begitu masuk ke daerah kerongkongan kita, maka air itu sudah dihangatkan. Air yang awalnya dingin tadi masuk ke dalam itu sudah dihangatkan. Lewat lagi ke area lambung, apalagi di lambung sudah banyak sekali di situ hormon yang akan menetralkan si suhu dingin tadi. Udah di lambung aja itu udah nggak dingin lagi. Apalagi sampai masuk ke organ reproduksi, kan jauh sekali dia jadinya gitu ya. Jadi memang sering terjadi hal yang seperti itu ya, dikatakan jangan minum air dingin nanti perut kamu buncit. Ini saya dulu paling sering saya dikatakan seperti itu, jangan minum dingin nanti perut buncit gitu. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ini kan kita bicara tentang organ reproduksi, jauh sekali atau tidak ada berkenaan. Beda ketika kita berbicara dengan sistem pernafasan. Ketika kita bicara tentang sistem pernafasan, maka itu masih ada kaitannya dengan sistem peredaran darah, ya kan? Jantung sama paru-parunya ada kaitannya. Tapi kalau udah sistem reproduksi dengan yang ini tadi sistem pencernaan, itu kan udah jauh sekali jarak antaranya, antara keduanya gitu. Gitu ya, Fatia. Silahkan kalau ada lagi. Silakan kalau misalkan ada lagi yang ingin dipertanyakan. Terima kasih atas Fatia Asma, pertanyaan yang sangat bagus. Oh, ada lagi Bu, dari Hilma Nafiah. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hilma dari kelas 12. Saya ingin bertanya Bu, apakah jika kita mengkonsumsi vitamin juga berpengaruh pada menstruasi? Terima kasih Ibu. Oke. Apakah kalau kita minum vitamin, kita berpengaruh pada proses menstruasi kita? Iya, benar, berpengaruh. Vitamin itu kan termasuk salah satu bagian dari pencernaan yang bermetabolisme di dalam tubuh kita. Vitamin itu kan termasuk dari bagian yang di kelenjar-kelenjar pencernaannya gitu ya. Jadi kalau kita bicara dengan vitamin, apakah vitamin ini bisa berpengaruh? Ya bisa, itu termasuk dari medicine tadi, obat-obatan yang kita minum. Karena dia memang mempengaruhi kinerja dari si tubuh kita tadi, metabolisme tubuh kita. Iya, itu aja. Pertanyaannya itu aja ya. Jadi berpengaruh atau tidak? Iya, berpengaruh. Siklus menstruasi kita bisa berpengaruh pada itu. Sangat berpengaruh ketika kita mengkonsumsi vitamin ya Bu ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Alivia S. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Alivia dari kelas 11. Siklus normal haid dari hari pertama ke hari berikutnya itu kan 21 sampai 35 hari ya Bu. Jika ternyata dapat haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari bagaimana Bu? Apakah ada penyakitnya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Alivia. Namun sebelumnya potong bentar ya Fani, karena berhubungan Bunda ingin mengajar lagi, punya kegiatan, Bunda Yulia mau pamit. Namun sebentar kita untuk foto bersama dulu sebentar ya Alivia ya, belum Ibu jawab ya. Boleh Ibu, boleh. Ya, baik Bu. Untuk para peserta mungkin boleh di on cam. Adik-adik dokumentasi.
Tolong videonya dinyalain. Syakira, Naura, Askia, Adel, Anastasia, ada Fizra. Karena bundanya mau pamit, pengen kita itu punya momen. Alhamdulillah kan bisa gabung di sini, kita punya momen yang bisa bareng-bareng. Nanti Kak Fani yang kasih aba-aba ya Kak. Ya, ini ada 3 slide. Tanggal semua Jadi sayang. tahan aja ya senyumnya sampai tiganya dapat. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah diambil semua Ibu. Oke, terima kasih Bunda. Makasih Bu, Bunda. Bunda pamit ya sayang ya. Iya Bunda. Ya, Bu. Soalnya Bunda, akhir insya Allah. Ya makasih. Iya Assalamualaikum. Bunda, makasih Bunda. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih Bunda atas Sama-sama. kehadirannya. Assalamualaikum sayang semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kakak Fani tadi udah baca ya, Ibu lanjut ya Fani ya? Ya, boleh dilanjut Ibu. Jadi kan kalau siklus normal haid itu kan dari hari pertama ke hari berikutnya itu dia ada 21 sampai 35 hari. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu ya. Lalu jika ternyata dapat haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, gimana itu? Ada penyakitnya atau enggak? Kalau 1 bulan, 2 bulan itu enggak masalah, itu tidak ada penyakit. Itu belum dikatakan kamu ada penyakitnya gitu. Tapi kan memang masalah penyakit ini sebenarnya kaitannya ke dokter ya. Cuman yang pernah Ibu alami dan yang sejauh Ibu pelajari, ketika kita menstruasinya tidak normal, cuman gara-gara 1 kali, 2 kali, itu tidak pengaruh. Kan tadi kita ada berbicara tentang siklus haid yang mengganggu atau yang menyebabkan periode kita telat atau tidak normal gitu kan. Apa-apa aja itu salah satunya? Ya salah satunya itu karena tadi apa? Exercise ekstrim ya kan, olahraga yang ekstrim, kemudian tadi ada apa lagi, karena kita stres, tingkat stres kita tiba-tiba tinggi, lalu jadwal tidur kita yang tidak teratur lagi, ritme tubuh kita tidak teratur, yang biasanya tidurnya tepat waktu, jadi tiba-tiba tidurnya ke jam 10 gitu. Jadi itu tidak dikatakan ada penyakit. Atau ini terjadi pada Ibu sendiri, saya sendiri ini terjadi seperti ini. Bulan ini saya halangan tanggal 22, katakan seperti itu, tanggal 22. Di bulan depan saya halangannya itu maju. Jadinya itu tanggal 20, jadi tanggal 18 gitu. Katakan di tanggal 18, maju lagi. Jadi tanggal 15, maju lagi. Jadi mundur itu namanya, maju apa mundur itu, pokoknya gitu ya. Jadi lebih cepat dari bulan sebelumnya. Apakah itu gangguan? Tidak. Itu artinya siklusnya siklus 21 hari. Kalau siklus 21 hari berarti dia makin ke belakang. Gitu. Gitu aja Kakak Fani. Nah, seperti itu untuk jawabannya. Gimana adik-adik para peserta SMA IT Rahmania, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ini ada yang ini. Ini ada yang ini, Kak. Iya, Ibu. Makasih ada yang Japri ya. Oh, ada yang Japri. Ada yang Japri, bentar ya. Saya baca dulu sebentar ya. Mau nanya, bagaimana cara membersihkan rambut-rambut halus di sekitar kemaluan? Apakah sebaiknya dicukur, dicabut, dibiarkan saja, atau mau diapain tuh rambut? Gitu ya katanya pertanyaannya. Jadi kalau untuk rambut itu tidak usah diapa-apain, biarin gitu ya. Jangan dicabut, kalau dicabut itu malah menyebabkan, kan di bagian selangkah itu ada sistem imunitas tubuh kita ya. Di situ ada namanya limfosit, bagian limfosit T. Nah, di limfosit ini kan ketika kita terlalu sering mencabut,
ketika terjadi luka, dia kan akan proses menyembuhkan. Malah itu akan berbahaya pada bagian mons pubisnya. Ya kita sesuai dengan syariat aja. Ketika dia sudah mencapai 2 gulungan, boleh dipendekkan, dipotong sedikit aja. Jangan terlalu gondrong sampai ke bawah gitu kan. Gatal geli-geli juga kita kalau dia sampai ke bawah kali tumbuhnya terlalu panjang kayak rambut gitu, mau dicocang atau mau diikat gitu, enggak gitu ya. Jadi biarkan aja dia tumbuh, nanti kalau udah terlalu panjang digunting bagian bawah-bawahnya. Jadi jangan dihilangkan atau dicabut gitu, jangan. Apalagi dicukur nggak usah, nggak perlu. Itu sesuatu yang itu di internet gitu ya. Itu sesuatu yang sering dikatakan di internet, dicukur, di laser biar nggak ada, biar halus, biar kayak bayi gitu. Salah, sebenarnya itu bagian dari tubuh untuk menjauhkan kuman. Itu ada fungsinya loh. Itu ada fungsinya, mons pubis bulu-bulu, bukan bulu ya, itu rambut. Kalau bulu itu pada ayam. Rambut-rambut halus di atas vagina kita itu berfungsi untuk menjaga juga area di bawahnya. Keringat kan nggak langsung ngalir ke bawah, kalau dia berkeringat numpuknya di situ dulu gitu. Oke, dilanjut lagi aja Kak. Berarti harus dibersihkan yang penting ya Bu, jangan Yang penting dihilangkan. dibersihkan. Iya benar. Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Ada nih Kak, Ibu langsung ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya Ismah Salsabila dari kelas 12. Izin bertanya, Ibunda, apakah benar bulu kucing itu jika kehirup sama kita bisa menyebabkan mandul? Nah, ini kayaknya sering terdengar, saya juga agak ragu-ragu nih Bu. Oke. Sebenarnya bukan bulunya yang menyebabkan kemandulan itu, tetapi bukan juga hirupannya, ya, bukan juga hirupannya, tetapi bakteri yang ada yang kemungkinan hidup di bulu kucingnya. Jadi bukan bulu kucingnya itu. Kalau kucingnya bersih, dipeliharanya bagus, tidak punya penyakit di tubuhnya, ya tidak masalah gitu. Sebenarnya tidak apa-apa. Yang permasalahan itu adalah ketika bulu kucing itu mengandung bakteri. Yang paling sering itu bulu kucing itu adanya bakteri. Aduh, kok jadi saya lupa semua nama bakterinya. Apa ya nama bakterinya apa ini? Apa Bu Ayu nama bakterinya Bu Ayu? Kok saya lupa Bu Ayu? Toxo mungkin, Bu Rosi, virus toxo. Iya, toksoplasma, benar. Jadi tokso, ya kalau toksoplasma itu bisa. Jadi karena adanya virusnya itu tadi, yang tumbuh di bulu kucing tadi, yang masuk ke dalam tubuh, berjalan kan gini, sifat virus apa? Dia kan virus itu kalau udah melekat pada tubuh inangnya, ketika inangnya itu dalam keadaan lemah, dia serang. Dan kebetulan hidupnya di daerah sistem reproduksi, organ reproduksi. Seperti itu. Dan jahatnya virus tokso ini dia memakan si janin tadi, dia mengambil organ-organ dari janin, karena sifat virus memang seperti itu kan, dia merusak selnya. Dia kan menumpang hidup pada inangnya, seperti itu. Baik Ibu, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Saya Miza dari kelas 12, izin bertanya, misalnya ada orang menikah baru 1 bulan, saat cek kandungannya sudah 2 bulan, nah itu bagaimana Bu? Oke, ada orang menikah baru 1 bulan, ternyata dicek kandungannya 2 bulan. Ini mereka melakukan hubungan seksualnya, kan gitu, yang bukan ditanya pernikahannya, tapi yang ditanya adalah kapan mereka melakukan hubungan seksualnya, gitu. Dan mereka dua yang tahu dan sama berserta Allah, gitu ya. Jadi kalau dikatakan seperti itu, apakah ada mungkin kemungkinan kesalahan pada dokter pada saat pemeriksaan? Bisa jadi, kan itu alat USG itu kan ciptaan manusia. Jadi mungkin kesalahan pada data, karena alat USG itu sendiri mencatat bentuk toraks, bentuk kepala, berat ukuran lingkar kepalanya udah berapa, biasanya sekian, janinnya usia sekian, ukuran belakangnya udah berapa, berarti ini biasanya janinnya udah umur sekian gitu.
Tapi kalau tiba-tiba dia udah 2 bulan padahal menikahnya baru 1 bulan, ditanyakan kembali, berhubungan seksualnya kapan terakhir gitu. Jadi itu tidak mungkin bisa terjadi ya, karena terjadinya zigot, adanya embrio di dalam tubuh karena adanya pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Baik. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali untuk setelah Tidak nikah ada ya, Bu. hubungannya. Pasti ada sesuatu di luar Iya. nikahnya. Oke, Ibu ini mau dilanjut pertanyaan lagi atau bagaimana? Ibu rasa cukup aja ya, Fani ya? Oke, cukup. Boleh Ibu. Mungkin kita tutup untuk tanya jawab diskusi saat ini. Kita lanjut. Diginiin Kak Fani. Iya, Bu. Mungkin kita kasih kebijakan memilih 3 penanya terbaik ke Bu Ayu ya. Oh, Silakan boleh. Bu Ayu yang memilih 3 penanya terbaiknya aja kepada Bu Ayu yang akan kita berikan hadiah. Walaupun yang tidak dijawab juga tidak apa-apa Bu Ayu, sekiranya itu memang dia bertanya terbaik. Iya. Boleh kepada Ibu Ayu Triwardani. Mau diumumkan sekarang atau gimana? Enak Bu Ayu, terserah, kita kembalikan ya Fani ya. Iya, Ibu. Menyusul aja Bu Rosi. Oke, menyusul aja, boleh. Ya, menyusul aja. Diingatkan kembali kepada para siswi SMA IT Rahmania untuk mengisi angket, karena kalau kalian mengisi angket dan angketnya itu kalian mengisi dengan yang terbaik, udah mendengar materi yang tadi udah disampaikan oleh ibunda kita, maka akan dapat juga. Jadi kalau kalian yang tadi belum ada kesempatan untuk bertanya, bisa memaksimalkan untuk mengisi angketnya yang terbaik gitu. Oke, sekarang saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari materi hari ini bahwa sistem reproduksi memiliki masa kematangan di masa remaja. Sudah terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian banyak sekali kurangnya edukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu penting edukasi terhadap para siswa-siswa. Banyak sekali ada beberapa gangguan menstruasi. Yang pertama amenorrhea primer sama amenorrhea sekunder. Yang primer itu tidak terjadi pada usia 17 tahun atau tanpa perkembangan seksual. Yang sekunder tidak terjadi mens selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian menstruasi bisa mundur atau lambat karena penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama berat badan menurun, stres, pola tidur yang tidak teratur, karena ovum sangat sensitif untuk pertumbuhan pada manusia. Yang terakhir, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Self yourself, love yourself, dan berpikir positif, jaga kesehatan. Yang terakhir, konsultasi kepada ahlinya untuk mengenai kesehatan-kesehatan yang kita miliki. Gitu. Terima kasih kepada Ibunda Rosi Verina Rotangga MPD atas materi yang telah disampaikan sangat hebat kali ini. Baik kepada para peserta, saya sudah antusias kepada kegiatan webinar siang ini. Sesi diskusi dan tanya jawab saya akhiri. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya